Kabupaten Sintang merupakan satu di antara 14 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Barat. Ibu kota kabupaten ini yaitu Kabupaten Sintang, kabupaten dengan julukan Bumi Senentang, termasuk salah satu kabupaten tertua di Kalimantan Barat. Di mana pada tahun 2020 ini telah berusia 658 tahun. Kabupaten Sintang termasuk kabupaten terbesar ketiga di Kalimantan Barat dengan luas wilayah 21.635 km. Terdapat 14 kecamatan, 16 kelurahan, dan 391 desa. Sementara data jumlah penduduk pada tahun 2019 mencapai 413.369 jiwa. Kabupaten Sintang termasuk kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, tepatnya dengan Sarawak, Malaysia, sepanjang 143 km melalui jalur darat. Wilayah ini juga memiliki batu monolit terbesar di dunia yang dikenal oleh masyarakat luas dengan sebutan Bukit Kelam. Batu ini juga menjadi salah satu ikon Kabupaten Sintang. Berbicara soal masyarakat, penduduk Kabupaten Sintang cukup heterogen dengan etnis utama Dayak, Melayu, dan Cina. Meski berbeda, namun kehidupan masyarakat selalu berdampingan dan menjunjung tinggi toleransi antar sesama. Keberagaman penduduk ini pula berpengaruh juga kepada komposisi etnik para 40 anggota legislatif yang duduk di DPRD Kabupaten Sintang. Hampir semua etnik utama terwakili di sana. Melalui proses pemilu langsung, mereka dipilih oleh rakyat, diamanahkan untuk melayani rakyat dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Di gedung inilah 40 anggota DPRD Sintang sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah menjalankan tupoksinya, di mana sejauh ini berjalan sesuai dengan apa yang menjadi harapan bersama masyarakat Kabupaten Sintang. Bangunan gedung DPRD Kabupaten Sintang yang terletak di Jalan Muhammad Saat terlihat berdiri kokoh dan mewah. Hal ini juga menggambarkan kinerja para anggota DPRD Kabupaten Sintang yang selama ini berjalan baik sesuai dengan tupoksi mereka. DPRD Kabupaten Sintang periode 2019-2024 memiliki ketua termuda se-Indonesia, Florentius Roni. Pria yang berasal dari salah satu desa di kaki Bukit Kelam ini baru menginjak usia 30 tahun. Namun demikian, kinerja yang telah dilaluinya selama ini membuahkan hasil yang begitu positif untuk kemajuan Kabupaten Sintang. Sejauh ini saya kurang lebih 1 tahun sebagai Ketua DPRD Kabupaten Sintang. Saya menilai bahwa kerja kami di DPRD, termasuk di alat kelengkapan DPRD, mengenai laporan-laporan yang masuk, saya nilai sangat-sangat cepat. Hanya memang karena belakangan ini kita mengalami yang namanya pandemi COVID-19, itu yang membuat rapat-rapat kerja dalam penyelesaian masalah-masalah aduan daripada masyarakat itu kita agak terlambat karena memang dibatasi oleh aturan-aturan protokoler kesehatan. Sampai tahun 2020 ini, kecamatan terjauh yaitu Kecamatan Ambalau, yang dulunya memang satu kecamatan ini akses jalan pun belum ada. Kemudian kita melihat bahwa Kecamatan Ambalau hari ini memiliki akses jalan yang kita tahu memang belum sempurna, tapi sudah dimulai dibuka. Lalu kemudian akses untuk jembatan sesuai dengan visi dan misi dari Pak Jokowi dan pemerintah Kabupaten Sintang, akses jembatan Rangka-Rangka Baja menuju ke Ambalau juga sudah terbuka. Artinya apa? Bahwa kita memanfaatkan betul minimnya anggaran di Kabupaten Sintang dengan luasnya Kabupaten Sintang, tapi kita manfaatkan betul bagaimana infrastruktur Kabupaten Sintang juga kita semakin tingkatkan. Kita mengapresiasi kepada pemerintah Kabupaten Sintang selama ini
bahwa kita tahu di semua pusat kecamatan kota hari ini infrastrukturnya sudah dicor beton lah kalau bahasa teknisnya. Kemudian kita lihat di pusat kota Kabupaten Sintang juga kita lihat infrastrukturnya bagus. Atas kekurangan ini kita juga menyampaikan kepada masyarakat Kabupaten Sintang bahwa memang kami memohon maaf karena memang belum mampu menyentuh kepada semua desa untuk terkait masalah infrastruktur. Maka dari itu kami tentu selalu berkomitmen bagaimana ke depan infrastruktur Kabupaten Sintang selalu bisa menuju ke arah yang lebih baik. Kita selalu dorong bagaimana pemerintah provinsi juga memperhatikan ruas provinsi yang ada di Kabupaten Sintang. Dari balik meja, mereka mengerjakan rancangan anggaran untuk pembangunan, menggodok berbagai rancangan peraturan daerah agar rakyat Sintang hidup lebih baik. Mereka menggelar rapat paripurna DPRD untuk menegakkan sejumlah kesepakatan pembangunan dan peraturan daerah agar dapat membuat masyarakat Kabupaten Sintang lebih sejahtera. Berbagai cara untuk memajukan Kabupaten Sintang juga terus diupayakan, seperti mengatasi kegawat daruratan infrastruktur, jalan ditingkatkan, jembatan diperbaiki, listrik diadakan bagi masyarakat dengan memanfaatkan energi alternatif, tower-tower sinyal dipasang di ujung negeri. Semua dilakukan agar masyarakat yang tinggal di pedalaman Kabupaten Sintang tak lagi terisolir. Kami dari DPRD akan maksimal sesuai dengan tugas dan fungsi kami, sesuai dengan sumpah jabatan kami, bahwa kami akan terus tetap menindaklanjuti aspirasi masyarakat untuk pembangunan secara khusus di daerah wilayah pemilihan kami masing-masing. Dan kami dari 40 anggota dewan akan semaksimal mungkin melakukan efisiensi, baik itu kegiatan-kegiatan perjalanan dinas, pelatihan dan segala macam kami sudah tiadakan, dan kami fokus bahwa kegiatan-kegiatan pembangunan 2021 itu adalah kegiatan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Nah, dengan keterbatasan ini tentulah kita tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tapi kita berharap bahwa apa yang terjadi ini harus sama-sama kita pikirkan ke depan, dan kita sama berdoa semoga musibah non bencana alam ini bisa selesai dan Tuhan selalu menyertai kita semua. Dalam sejumlah audiensi dan resesnya, mereka juga langsung turun ke lapangan berinteraksi dan mendengarkan keluhan serta permasalahan masyarakat Kabupaten Sintang. Apa yang masyarakat sampaikan mereka tampung untuk selanjutnya dilakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam proses memberi solusi. Harapan kita bersama ke depan bahwa DPRD secara lembaga dan seluruh anggota dewan tetap berkomitmen bagaimana kita bersama-sama pemerintah membangun masyarakat Kabupaten Sintang secara baik, dan harapan kita bahwa ke depan masyarakat Kabupaten Sintang semakin maju, semakin makmur, dan infrastruktur semakin terbangun. Jadi dengan kerja dan komitmen DPRD dengan pemerintah daerah, kita telah melakukan pembahasan PPD tepat waktu, maka kita sampai hari ini masih mendapatkan prestasi yang kita dapatkan dengan penilaian BPK, yaitu opini WTP sampai pada tahun ini. Ini berkat komitmen kita bersama, termasuk juga seluruh anggota DPRD dan DPRD itu sendiri sebagai lembaga legislatif. Ini kita bangun terus, dan mudah-mudahan ke depan WTP ini terus kita dapatkan. Mengingat wilayah yang begitu luas, membuat jarak tempuh untuk mencapai ke pelosok-pelosok desa terbilang jauh. Namun itu bukan menjadi hambatan bagi para anggota DPRD Sintang untuk langsung menyambangi warganya. Tak tanggung-tanggung, reses atau audiensi yang biasa mereka lakukan harus melalui rintangan yang cukup rumit. Sementara dari balik layar, terdapat juga tim kerja yang tangguh solid dalam membantu para 40 anggota DPRD Kabupaten Sintang menjalankan tupoksinya. Jadi di Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang, struktur organisasinya tipe B, ini ada 3 bagian dan 9 subbagian. Nah, inilah postur struktur organisasi Sekretariat DPRD yang memfasilitasi
sebanyak 40 anggota DPRD. Jadi inti dari pekerjaan ataupun topoksi kita adalah bagaimana pelaksanaan tugas-tugas pokok Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sintang itu bisa berjalan sesuai dengan tugas pokok masing-masing.